125 volt. Nah, di sini keluhannya motor nggak nyala, dan pasti ada kedipannya. Kenapa dia nggak nyala? Dan juga ada alasannya. Nah, di sini gua mau tahu penyakitnya dulu, dan nanti kita cari tahu kenapa dia nggak bisa nyala. Dan alat yang gua pakai di sini cuma obeng min, obeng kembang, kunci 10T, alat reset. Nah, alat reset itu ada dua. Nah, ini kan alat sebenarnya. Dan di video gue yang sebelumnya, yang kemarin, gue cuma ngeriset pakai kabel. Nah, itu cara riset simpelnya. Kalau kita nggak punya alat, cuma pakai kabel bekas aja bisa. Tapi hati-hati. Nah, ini penyakit motornya apa sih, kenapa? Nah, kita lanjut, kita cek dulu, ikutin terus video gua. Nah, di sini udah gue cek, di sini motor nggak bisa nyala. Nah, udah gue motor nggak bisa nyala. Juga udah gas pun nggak bisa nyala ya. Nah, ternyata di sini ada kedipan kayak gini. Nah, di indikatornya ini ngeluarin kedipan. Nah, cara baca kedipannya tuh gimana? Kita lihat di sini. Nah, kedipannya tuh gini. Di sini tanpa gua colokin pun udah nongol kedipan. Nah, di sini tuh kedipannya 12. Nah, kenapa sih 12? Kok bisa 12? Karena soalnya cuma berkedipnya 3. Nah, cara bacanya gini. Kalau dia satu kali ngeluarin kedipan agak lama kayak gini, kayak tadi tuh, dia dibacanya 10, dan kedipan cepatnya itu dibaca satu-satu. Nah, ini kan 2 kali kedipan cepat, 1 kali kedipan lama. Nah, itu dibacanya 12. Nah, ini kedipan lama dan kedipan cepatnya 2, 1 kali kedipan lama dan 2 kali kedipan cepat, berarti dibaca 12. Ingat, 1 kali kedipan lama dibacanya 10, dan kedipan yang cepat tetap dibacanya 1. Nah, di sini 1 kali lama, 2 kali cepat, berarti dibaca 12. Apa sih itu 12? 12 itu biasanya injektor. Dan injektor itu penyakitnya belum tentu motor langsung mati, keadaan mati begini nggak bisa hidup. Bisa juga injektor itu rasanya tarikan berat, terus mati begini, berebet juga bisa. Dan jangan lupa satu hal, kalau lu ngerasain motor berebet atau tarikannya agak berat, dia belum tentu ngeluarin kedipan kayak gini kalau kabelnya bener-bener nggak putus atau sensornya ada yang nggak connect. Dia nggak bakal ngeluarin kedipan kayak gini. Dan cara ngeliatin kedipannya gimana ya, kita colok pakai alat ini di tempat dia reset. Nah, kita colok, pokoknya ikutin terus video gua. Nah, cara nyoloknya ini dibuka. Ini kan ada baut di sini. Ini bautnya udah gua buka. Dan cara bukanya, kalau kemarin gue pakai congkel, nah sekarang kalau lu bisa lu angkat ini aja, langsung lu buka. Oke. Setelah ininya kebuka, kita buka yang ini, terus kita colokin alatnya. Nah, di sini kita kontak, dia pasti akan tetap berkedip 12. 2 kali cepat 12. Nah, 12 itu apa sih? 12 itu injektor. Nah, injektor itu di mana? Nah, kalau mau tahu injektor di mana, kita buka joknya dulu. Yuk kita lihat cara bukanya. Kita buka joknya dulu. Dan kunci yang dibutuhin tuh cuma 2 kalau untuk buka jok. Obeng plus sama kunci 10T. Yuk kita lanjut bongkar. Kita buka bautnya yang ini. 2, 1. Ini 2. Nah, setelah ini kebuka, di sini ada tutup air radiator. Kita buka dulu karena pas mau nyopot joknya ini pasti ketahan sama ini. Kita buka. Nah, ada baut jok yang kita gunain pakai kunci 10T ini. Ada 4 baut, 1, 2, 3, 4. Nah, kita buka dulu yang ini.
Nah setelah baut empat-empatnya kebuka, kita tarik ininya dulu, jangan langsung depan, kita ininya dulu sampai keangkat kayak gini, baru kita angkat. Karena kalau kita nggak buka dari belakang, biasanya ininya nyangkut sama tangki ini. Oke. Nah setelah kebuka, kan kita udah tahu nih kedipan yang tadi itu 12 karena kita udah colokin alatnya. Kedipannya 12 itu injektor mana sih? Injektor itu ini bagiannya, ini join injektor, dan ini injektor, dan ini sensor atau soket injektornya. Dan langkah-langkah yang kita perlu cek, pertama ini kita cabut dulu. Nah setelah kita cabut, yang kita cek dulu pertamanya kabelnya. Nah biasanya kalau nggak connect itu kan dia, kenapa dia ngeluarin 12 itu satu. Nah karena kabelnya mau putus, bisa juga ininya soketnya udah nggak connect sama injektornya, bisa juga memang injektornya mati. Tapi kalau injektor mati itu jarang banget sih, biasanya dia adanya penyakitnya di kabel atau ininya udah nggak connect. Nah gimana cara ngebenerinnya? Kalau memang udah dicek ininya kabelnya nggak ada masalah, normal semua, biasanya sih penyakitnya ininya nggak connect. Dan kalau dia nggak connect, kalian tahu serabut kabel kan? Nah serabut kabelnya itu kita potong, kita masukin ke sini 2 lembar atau 3 lembar lah, kita masukin satu di sini 3 lembar, di sini 3 lembar. Tapi ingat jangan sampai nyentuh, kita masukin aja kabelnya ke sini di dalam, terus ininya kita colokin lagi gitu. Dah kalau di sini bukan ininya, karena ininya nggak connect, tapi di sini kabelnya mau putus, makanya dia ngeluarin kedipan nih. Jelas ya, ini kabelnya mau putus. Biasanya kalau mau putus ini entah itu ketarik atau memang digigitin tikus sih. Yang udah gue temuin biasanya digigitin tikus nih. Nah cara benerinnya gimana ya? Gini, kalau udah ketahuan kayak gini, kita sambung aja kabelnya, kita sambung ulang kabelnya. Sambung ulang nih, udah kita benerin, sudah kita sambung ulang. Anggaplah ini kita udah sambung ulang, kita solasi, kita benerin lagi, ininya kita colokin. Nah setelah kita colokin, kita coba cek kontaknya, apakah dia kedipannya ini akan terhapus dengan sendirinya. Kalau ininya udah dicolok, enggak, kita tetap harus ngapus kedipannya. Kalau nggak percaya nih kita lihat, ini gua kontak, dia tetap masih ngeluarin kedipan 12 kalau ininya masih nyolok ya alat risetnya. Nah kita kontak, nah dia di sini masih keluar kedipannya walaupun ini kita udah benerin. Nah gimana cara ngilangin ininya ya? Kita riset. Cara risetnya gimana ya? Kita kembali ke depan, di sini masih ngeluarin 12 ya kedipan. Nah cara risetnya, kalau kalian pakai alat ini, kalian cukup cabut terus colokin lagi. Di video yang kemarin juga sebenarnya gue udah ngejelasin gimana cara riset, dan itu sama aja. Dan kita kembaliin setelah di reset, kita kembaliin ke mode awal, mode 1. Nah kita lanjut ini, kita cara risetnya cukup kita cabut terus kita colok. Ingat, colok cabutnya jangan lebih dari 5 detik, secepat mungkin colok cabut. Kalau pakai kabel, ingat kan kemarin di sini ada 2 kabel, kita colokin yang sebelah kiri, patokannya titik. Nah kalau misalnya 2 kabel, nih anggap kabel, nah cabut aja salah satu, cabut lalu colokin lagi kalau pakai kabel. Oke. Setelah begini, apabila memang penghapusan kita berhasil, nah di sini dia akan berkedip cepat, nggak berhenti. Nah kayak gini nih, bisa dilihat kedipannya terus menerus berkedip, itu tandanya penghapusan kedipannya sudah selesai. Dia pokoknya berkedip terus cepat kayak gini. Nah setelah itu kita matiin dulu kontaknya. Nah setelah itu semua, baiknya kita kembalikan dia ke mode awalnya dulu. Dan kita kembali ke mode 1, karena mode yang diperlukan di wilayah ini tuh
atau di cuaca di Indonesia itu biasanya mode 1. Nah, cara modenya gimana? Setelah ininya kita matiin, kita tarik gas sampai full, lalu kita kontakin, kita tunggu sampai dia berkedip. Nah, setelah dia berkedip, lepas gasnya, tunggu sampai dia mengeluarkan kedipan 1. Nah, kayak gini, itu berarti tandanya modenya berhasil ke mode 1. Dia akan berkedip 1 terus kayak gini. Nah, setelah ini berhasil, kita matiin lagi kontaknya, kita cabut lagi alat resetnya. Oke, setelah itu kita tes motornya, pasti akan hidup kembali. Oke, ini kita tes motornya, kita hidupin dulu. Motornya udah hidup lagi. Nah, penyakit ini itu berkedip di 12. Ingat, 12 itu tandanya berarti injektor. Injektornya pun tadi udah gua kasih tahu, motornya pun udah hidup dari yang tadinya nggak bisa hidup, sekarang bisa hidup. Dan itu penyakitnya di 12 itu injektor. Nah, gue janji nanti bakalan ngasih tips-tips lagi cara baca ini yang lain, karena penyakit itu gak cuma di 12 ini. Kedipan itu kan ada dimulai dari 7 sampai 56 di motor gede. Nanti dari 7 itu apa, 8 itu apa, 12, terus 52, 11 sampai seterusnya sampai 56. Nanti bakal gua share juga cara-caranya, apa itu arti kedipannya dari semua itu yang tadi gue sebutin, dari 12, 8, 7 sampai 56. Itu nanti ada artinya semuanya. Gitu aja video dari gua, semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau yang mau nyoba tutorial ini silahkan dicoba, semoga berhasil buat kalian. Tapi kalau kalian nonton dan mengamati semua video ini yang gue buat, gue jamin pasti berhasil asal kalian teliti. Dan satu pesan dari gue, di tengah pandemi COVID ini tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker kemana-mana, ikutin protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Oke, gitu aja video dari gua. Jangan lupa like, subscribe, komen yang mau nanya, nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video gua. Ingat, pakai masker kemana-mana, jaga jarak aman. Goodbye.